Om Swastiastu. Perkenalkan Wastandi Tiang Gusti Putu Wahyuna Krista Yuda. Di video kali ini, Tiang akan menjelaskan dan melanjutkan tentang materi dari program kerja kedua Tiang, yaitu Edukasi 3M, 3T, dan 3K, serta pelaksanaan protokol kesehatan di Desa Bukian dan Bersela. Sebelumnya disarankan untuk menonton video sebelumnya tentang materi COVID, pencegahan, dan gejala-gejala, karena materi pertama dan kedua yang ada di video ini itu saling berhubungan. Tak perlu lama-lama lagi, silakan menikmati Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita masuk ke materi kedua, program kerja KKN PPM Berlian Edukasi Protokol Kesehatan 3M, 3T, dan 3K. Dan sini kita bakal fokus terkait terapi informasi, obat, nutrisi, dan stres selama pandemi. Dan ini terkait daftar isinya, ada pencegahan-pencegahannya dari informasi, farmasi, nutrisi, dan psikologi. Ya, di sini Tiang bakal memfokuskan untuk pembahasan terkait pencegahan. Yang sebelum-sebelumnya kan terkait ini ya, 3M, 3T, dan 3K. Tapi Tiang akan memberikan ini sedikit pengetahuan terkait di bidang-bidang kesehatan yang ada. Nah, terapi informasi. Di sini Tiang akan menekankan terkait bahaya misinformasi dan hoaks penanganan COVID. Nah, di sini ada per 3 Mei 2021, Kemkominfo sudah mendapatkan bahwa laporan hoaks itu mencapai 1.556 artikel dan hoaks terkait vaksinnya sendiri itu mencapai 177 artikel. Dan setiap bulannya hoaks selalu bertambah kurang lebih 70 artikel dan akan terus merugikan masyarakat apabila banyak yang percaya dan menyebarkan tanpa memilah yang mana yang benar. Dan salah satu efek atau kerugian yang dirasakan dari hoax itu pertama ada ya sini. Terkait hoax dari Dr. Lois yang baru-baru hangat kemarin nih, satu oknum penyebar hoax saja sudah menjadi pencabut nyawa seseorang yang sudah pasrah dengan keadaannya. Dan rata-rata orang-orang yang sudah pasrah, sudah frustrasi dengan COVID, sudah marah dengan COVID, itu lebih memilih untuk mempercayai hal yang dianggap mereka benar. Misalnya kalau COVID adalah konspirasi, pasti akan selalu terus percaya kalau COVID itu kan sebuah konspirasi. Tanpa tahu misalnya kalau COVID itu berasal dari hewan yang menyebarkan virusnya ke manusia dan lain sebagainya. Jadi itu bahayanya kalau kita percaya secara cepat tanpa kritis berpikir. Jadi solusinya apa yang perlu dilakukan? Sebaiknya percaya dengan tokoh masyarakat yang memiliki gelar yang jelas dan memiliki pengetahuan yang dipelajari dan bersifat bisa diterima sama kalangan umum, semua kalangan. Bukan percaya dengan teori konspirasi, hal-hal yang heboh, cerita yang dibuat-buat dengan bumbu-bumbu yang menarik gitu. Itu tidak boleh ya Nike. Oke, terkait cara memanfaatkan sosial media agar dapat mendapatkan informasi yang berkualitas itu, kita perlu mengetahui ciri-ciri sama cara menghindari hoax tersebut. Ciri-ciri dari berita hoax itu pertama, sumber informasi tidak jelas. Biasanya itu berbau fanatisme atau berbau sara. Mungkin bisa menuduh antek-antek Cina gitu. ID merupakan antek-antek atau boneka WHO gitu. Nah, itu menyudutkan salah satu pihak, itu tidak boleh terkait penulisan berita, dan itu sudah dipastikan kalau itu hoax. Lalu yang kedua, isinya nggak lengkap. Isinya lengkap nih ke. Yang pertama, dari penjelasan beritanya itu kurang jelas. Siapa-siapa yang ada di berita tersebut tidak terlalu tidak terlalu kredibel, tidak terlalu bisa dipercaya. Kapan dan di mananya pun juga tidak jelas tanggalnya, dan mungkin bisa dibuat-buat aja tanggalnya itu. Lalu yang ketiga ada ajakan untuk disebarluaskan sebanyak mungkin. Berita yang benar, berita yang akurat itu tidak perlu disebarluaskan secara masif gitu. Tidak perlu minta tolong sebarkan dong ini beritanya biar lebih banyak yang terpengaruh sama hoax. Enggak. Itu berita yang bodong istilahnya. Dan merasa kalau berita tersebut hanya diarahkan untuk kalangan tertentu. Misalnya kalau berita konspirasi vaksin itu hanya khusus bisa dibaca sama penolak vaksin. Tapi kalau misalnya ditujukan kepada orang-orang yang taat sama vaksin itu pasti bakal ditolak mentah-mentah. Jadi berita tuh pasti tidak boleh memihak satu pihak gitu. Pasti netral sifatnya berita yang benar. Kalau misalnya memihak salah satu pihak itu sudah dipastikan dia tuh beritanya hoax.
Dan cara terhindar dari hoax itu pertama, hati-hati dengan judulnya yang benar-benar memancing amarah gitu, provokatif. Lalu yang kedua, cermati apakah sumber itu terpercaya atau tidak, palsu. Lalu yang ketiga, periksa faktanya dan berita itu apakah merasa menyinggung pihak tertentu atau memihak pihak tertentu. Kalau misalnya menyinggung atau memihak, tertentu saja itu pasti hoax. Lalu yang keempat, cek keaslian foto apakah diedit atau tidak. Dan jangan hanya mengandalkan satu sumber berita, bandingkan dengan sumber-sumber lainnya. Dan yang pasti ikut komunitas grup-grup anti hoax seperti cyber hoax atau berantas hoax. Nah, di sini Tiang akan merekomendasikan beberapa sumber-sumber terpercaya terkait informasi COVID. Yang pertama pasti puskesmas yang ada di desa masing-masing, puskesmas pembantu. Lalu ada Satgas di Posko COVID-19 yang di tiap-tiap banjar sudah ada. Lalu ada aplikasi online seperti Halodoc sama sosial media. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa follow sosial media Pandemic Talks yang sudah 355.000 follower. Lalu ada Satgas Perubahan Perilaku, ini sudah resmi dikelola sama nasional. Jadi informasi-informasinya pasti bisa dipercaya. Kecuali informasi yang seperti akun-akun bodong itu pasti hoax itu. Lalu yang kedua ada terapi obat. Terapi obat untuk gejala COVID itu perlu diperhatikan nih ke Bapak Ibu. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan COVID. Karena COVID itu bentuknya virus, jadi virus itu tidak punya obatnya. Tidak punya antivirusnya untuk COVID khusus gitu. Susah banget untuk mengembangkan obat yang dapat memberantas virus. Jadi itulah ditemukannya vaksin. Karena vaksin itu melatih imun tubuh kita, daya tahan tubuh kita, agar bisa memerangi COVID-nya sendiri gitu. Jadi kalau untuk obat sendiri tidak ada. Hanya ada obat yang bisa menyembuhkan gejala-gejala yang ditimbulkan sama COVID. Contohnya seperti demam, batuk kering, susah bernafas itu. Nah itu pasti dikasihnya paracetamol, obat batuk itu, dan lain sebagainya. Di sini Tiang menyarankan untuk meminum multivitamin dan terutama vitamin C karena itu meningkatkan daya tahan tubuh karena mengandung antioksidan. Atau pakai vitamin D karena COVID itu juga rentan ya replikasinya dalam berjemur, dan berjemur itu juga dapat memproduksi vitamin D, jadi penting untuk meminum vitamin D. Dan obat-obat pendukung seperti obat-obat tradisional atau obat-obat modern yang perlu resep dokter, sama asitromisin itu resep dokter, jadi jangan sembarangan langsung membeli gitu ya ke Bapak Ibu. Lalu yang ketiga ada pola makan sehat. Ini terkait asupan kalori kita yang perlu dijaga selama COVID. Nah, di sini sudah Tiang paparkan, sudah Tiang jelaskan, Tiang berikan gambarnya terkait berapa sih asupan kalori yang perlu kita butuhkan. Mulai dari pasien dewasa laki-laki, pasien lansia perempuan, sampai tenaga kesehatan laki-laki pun juga sudah terpapar dengan jelas ya kebutuhan energi, karbohidrat, proteinnya, sama lemaknya. Dan di sini sudah Tiang jelaskan juga tentang rencana makan hariannya yang perlu direkomendasikan. Nah, itu mungkin ada makan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan sore, makan malam, selingan malam. Nah, selingan itu seperti cemilan-cemilan gitu kan. Mungkin sekiranya ini asupan kalorinya masih normal ya untuk semua pasien-pasien, tapi tetap harus menjaga pola makan yang sehat, tidak makan makanan yang makan makanan yang sampah istilahnya, junk food gitu, seperti minuman-minuman bersoda, bubuk-bubuk dan lain sebagainya. Itu tidak disarankan untuk penderita COVID atau yang sedang menjalankan isolasi mandiri. Dan yang terakhir adalah terapi stres dan peran keluarga dalam menangani stres. Nah, di sini dampak pandemi terhadap kesehatan jiwa terutama keluarga. Pasti pertama bosan karena ruang geraknya terbatas, cemas dan stres, ketakutan kena penyakit sama yang sudah terkonfirmasi, ada kebingungan karena banyaknya informasi, perubahan pola komunikasi, sama stigma pandangan negatif tentang COVID. Tapi yang merasa bersyukur karena Desa Bukian dan Bersela itu saling mendukung satu sama lain ya jika misalnya sudah ada terkena COVID. Jadi ya semoga ilmu yang Tiang berikan kembali lagi di sini cukup untuk mengingatkan betapa pentingnya peran-peran masyarakat terkait penanganan COVID.
Dan di sini Tiang menyingkatnya sebagai bangun nyama yang tangguh. Pertama, mulai dari pencegahan, tujuan untuk mencegah terjadinya masalah gangguan kejiwaan, sama mengurangi dan mencegah kambuhnya penyebab gangguan kejiwaan. Penanganan, yang kedua penanganan itu mengatasi gejala gangguan kejiwaan, mengatasi pikiran-pikiran yang mempengaruhi kejiwaan, dan mengurangi stigma-stigma buruk tentang COVID. Jadi kalau misalnya tetangga sebelah, kalau misalnya COVID itu jangan dijauhi. Kita perlu bantu agar ya bisa hidup lebih normal lagi. Benar-benar COVID itu adalah penyakit yang menurut Tiang itu bisa ditangani kalau misalnya dengan penanganan yang tepat. Yang berbahaya itulah penyakit karena percaya dengan hoax dan penyakit karena stigma COVID. Nah, itu yang berbahaya. Yang ketiga adalah pemulihan. Tujuan untuk memulihkan aktivitas kondisi mental pasien agar bisa diterima. Jadi perlunya untuk memberikan dukungan informasi, perasaan, memberikan pujian untuk apresiasi, ini meluangkan waktunya untuk ngobrol, atau pemberian sembako pun juga bisa untuk membantu pasien. Dan yang terakhir adalah ketangguhan. Di sini setelah melakukan pemulihan, kita perlu membangun nyama yang tangguh kembali dan lebih kuat agar dapat mempertahankan ikatan-ikatan nyama yang ada. Nah, ini strateginya menggunakan iman, aman, dan imun. Nah, itu bisa dilihat di layar nih, oke. Oke, mungkin itu saja terkait materi-materi tentang program kedua Tiang, yaitu edukasi 3M, 3T, dan 3K, serta pencegahan COVID yang lainnya. Jika dirasa ini materinya terlalu menjelaskan, mengulang-ulang yang sudah dijelaskan sama Pemda setempat itu terkait penanganan COVID, ya mohon dimaklumi karena Tiang bersifat untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya untuk menjaga 3M, 3T, 3K tersebut, serta membangun pola hidup sehat dan membangun nyama yang tangguh. Semoga waktu pengambilan massal tanggal 12 Agustus nanti tidak terjadi kejadian tidak diinginkan, tidak ada klaster ngaben massal dalam desa Bukian, dan semua tetap ngabennya berjalan dengan lancar dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan itu saja materi yang bisa Tiang sampaikan. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf dan tunda sampura Tiang. Dan Tiang tutup untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.